Katakan betul yakin sama Allah, minta sama Allah, ya beres. Masalahnya yakin atau tidak. Jadi masalah hidupmu dan hidupku dan hidup kita semua simple sebetulnya. Perbaiki yakinmu, beres urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini intinya ilmu di sini. Intinya ilmu yang mau saya sampaikan. Tapi tolong kita ngobrol santai ya, dijawab sejujur-jujurnya. Benda yang paling berat di sini yang kelihatan mata mimbar ini kelihatannya berat sekali ya, kelihatannya aja. Belum tentu berat juga kan ya. Kadang-kadang kita kan tertipu sama penampakan ya, kelihatannya berat, tapi memang ini dari kayu berat. Kalau ada bocah anak saya ya, umurnya 8 tahun atau anak antum umurnya 7 tahun, kemudian kita perintahkan sang anak, tolong nih mimbarnya kamu angkat nak, mimbarnya kamu angkat nak, tolong mimbarnya diangkat. Anak tadi kan sadar diri, ayah saya nggak kuat ngangkat mimbar itu, ayah kan sayang sama saya, tolong ayah, demi sayangku, demi sayangmu padaku, demi sayangmu padaku, jangan biarkan aku ngangkat mimbar ini sendirian. Jangan pasrahkan ini padaku ya ayah, wahai ayah. Tolong ayah panggilkan itu mas-mas yang membantu di rumah sini 5 orang, biar mereka yang ngangkat. Aku saja yang melihat, mereka yang ngangkat. Boleh nggak anak ibu, anak bapak ngomong begitu? Boleh kan? Kenapa boleh ngomong seperti itu? Karena percaya ayahnya sayang. Karena percaya ayahnya sayang. Yang pertama itu. Yang kedua, percaya ayahnya punya wewenang untuk memerintahkan karyawan-karyawan yang bekerja dengan ayahnya di rumah itu. Betul atau betul? Sehingga ketika anak percaya ayahnya punya kuasa terhadap karyawan untuk memerintahkan karyawan, anak yang pandai cukup minta tolong pada ayahnya, please ayah, pakai karyawanmu untuk membantu aku melaksanakan perintahmu, membereskan apa yang engkau bebankan kepadaku. Betul atau betul? Maka ayah tadi begitu disinggung, ayah kan sayang sama aku. Jawabannya, of course, tentu. Yang paling sayang sama kamu ya aku, bapakmu, bukan bapaknya orang lain. Maka ayahnya ngomong, nih kan kutunjukkan sayangku padamu. Fulan, panggil bukan cuma 5 orang, 10 orang, angkat ini, pindahkan ke sana. Dengan bangga sang ayah menunjukkan pada anak. Betul atau betul? Oke, hidup itu sesimpel itu. Hidup itu sesimpel itu. Cuman nih ada yang namanya divisi anti doa yang dibuat oleh setan. Jadi setan tuh punya divisi khusus namanya divisi anti doa. Nih setan tuh kan ada ya, divisi rumah tangga ada sendiri, ya divisi mabuk ada sendiri, divisi zina ada sendiri. Tapi setan punya divisi anti doa yang memasukkan ke kepala umat Nabi Muhammad SAW agar tidak berdoa, atau kalau berdoa jangan sampai mempercayai doa. Oke, saya mau nanya nih sekarang. Ini kok wajahnya tegang semua kenapa? Senyum dikit kali gitu ya. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Yang punya hutang angkat tangan. Ya, ayo ngangkat tangan, jangan malu gue. Punya hutang siapa tahu nanti kalau angkat tangan temennya lihat, oh ternyata dia punya hutang, dibayarin kan lumayan. Ya, ngapain malu ya? Punya hutang, iya masing-masing kan punya hutang. Itu kalau yang tinggal di perumahan, itu kan bayarnya PDAM belakangan tuh ya. Pakai duluan, bayar belakangan. Betul tuh, betul tuh. Iya seperti itu. Di negara PDAM kita pakai dulu, bayarnya belakangan. Listrik yang nggak pakai token, listrik yang nggak pakai token, pakai dulu, bayarnya belakangan. Berarti hutang atau nggak hutang itu? Hutang. Beli mobil ngangsur, itu hutang nggak tuh? Hutang, pakai dulu, bayarnya belakangan. Jadi ya saya yakin nih 99,9999% punya hutang. Di antara orang yang berhutang ada yang pusing. Pertanyaan saya, banyak atau ada? Nah ini pelaku mulai ngaku. Banyak yang pusing.
Pusing kenapa? Mau bayar hutang, nggak punya sesuatu yang digunakan untuk bayar hutang. Betul? Oke. Saat itu seharusnya kita akan cari solusi. Betul? Solusi agar hutang saya bisa terlunaskan. Benar? Nah, biasanya yang dipikir apa? Duit. Nah, kalau duit mulai lihat kalungnya istri masih ada enggak ya? Ini kalung nyonya bisa dijual. Ternyata udah enggak ada yang bisa dijual. Mulai lihat temennya, siapa yang bisa dihutangin? Ternyata masih punya hutang sama semua temennya, belum ada yang dibayar. Mentok, sumber penghasilan zero, sementara hutangnya banyak. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Ini wajar nih manusia pusing, karena pola berpikirnya memang salah. Pola berpikirnya salah, jadinya pusing. Kata mentok itu nggak ada. Untuk mukmin itu nggak ada judul mentok, nggak ada. Jalan buntu nggak ada. Mentok itu hanya satu, akhirat. Itu mentok. Setelah sampai akhirat, akhir nggak ada lagi ya. Setelah surga ya nggak ada. Ya surga selama-lamanya di sana, mentok. Habis. Tapi kalau hutang, masalah, nggak ada judulnya, udah mentok, nggak ada. Yang ada pikiranmu buntu. Betul. Karena kamu pakai pikiranmu sendiri, mikir sendiri, usaha sendiri, mengutamakan kemampuan sendiri, merasa dirimu Tuhan yang menguasai jagat raya ini, sehingga pikirmu bisa merubah sesuatu. Maka dibeblok, ayo mikir apa lagi? Mentok. Tapi beda dengan orang yang udah kenal sama Allah Ta'ala dan paham apa itu yang namanya hidup. Hidup ini milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Maka konsep yang paling sederhana, kembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ketika mau berhutang, minta izin sama Allah. Ya Allah, saya mau hutang, tolong nanti lunaskan hutang saya ya Allah. Dengan mudah. Sekarang yang mau hutang nggak izin sama Allah, begitu mau hutang, lihat aset yang dimiliki. Betul nggak betul? Lihat kolega yang dimiliki, lihat teman-teman yang bisa dihutangi nanti kalau kepepet. Lupa kalau yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah awal ketika berusaha sudah salah, karena menyandarkan semua usahanya kepada makhluk, kepada ciptaan yang lemah, bukan kepada maha pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah cuman Allah yang ada, Allah yang esa. Hanya Allah tempat berharap, tergantungnya segala sesuatu. Nah, alhamdulillah Allah tuh maha baik. Kirimkan utusan, ngajarin kita semua. Itulah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Gak berhenti di la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah, tapi Allahnya kasih utusan untuk menjelaskan semua kebutuhanmu, semua yang menjadi harapanmu, semua menjadi keinginanmu. Cara menggapainya bagaimana, biar selamat caranya bagaimana. Allah kirim utusan 100%. Semua perbuatan dan ucapan dan diamnya utusan ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ucapannya, diamnya, gerakannya, semua adalah wahyu ilahi. Jadi gak mungkin salah. Kalau udah paham begini, tenang buat yang udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Begitu punya masalah apapun itu, yang pertama kali didatangi adalah Allahnya. Allahumma ya Allah, saya punya hutang, saya punya suami nyebelin, saya punya istri yang nggak bisa denger ucapan saya punya anak yang perilakunya udah kelewat batas, saya punya masalah di kantor, saya punya. Pertanyaan saya, ucapan kita yang seperti itu sebetulnya sama nggak dengan anak kita tadi? Ketika lapor sama bapaknya, sama nggak?
Sama. Saya percaya Tuhan saya dan Tuhannya segala sesuatu, la ilaha illallah, maha kuasa, maha bisa, dan aku tak bisa apa-apa. Maka saya serahkan sama Allah. Saya nggak bisa ya Allah. Saya usaha. Seperti yang kau perintahkan, saya akan terus berusaha. Tapi jujur saya nggak bisa apa-apa. Makanya saya minta tolong sama kamu ya Allah. Tolong ya Allah, bla 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 bla. Sekarang saya mau nanya, semua yang di jagat raya itu dalam genggaman siapa? Genggamannya Allah Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, Udu'uni astajib lakum. Panggil aku akan jawab panggilanmu. Makanya doa tadi pertama kali, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau kita berdoa, Allahumma Rabbi inni Ya Rabbana, manggil Allahnya dulu. Allah. Nggak ada doa ucuk-ucuk. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Depannya pasti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabb ya Rabbana. Semua itu bentuk manggil Allah Ta'ala. Maka nomor satu, panggillah Allah dengan yakin. Gak ada yang bisa selesaikan urusanmu kecuali Dia. PD, Allahumma. Begitu kita bilang Allahumma, langsung jawabannya, Labbaik abdi. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Kita jawab bla 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 bla. Allah bilang astajib lakum. Jangan khawatir. Semua permintaanmu, permohonanmu aku jawab. Aku jawab. Anak tadi ngomong sama ayahnya, ayah perintahkan mas itu. Bapaknya ngomong, oke nak, deal, selesai. Anak tadi yang nyantai aja, udah masalah udah diurus sama ayah. Dia nggak akan nanya berkali-kali, ayah masnya udah dipanggil belum ayah? Ayah nih masnya kok nggak kelihatan, mana sih ayah? Ayah bisa nggak sih manggil mas tadi itu? Bisa nggak sih ayah? Nggak nanya, karena apa? Percaya sama ayahnya. Nah, sementara kita ngakunya percaya sama Allah, nanya melulu, kabul enggak ya? Kok belum ada tanda-tanda pengabulan ya? Terwujud enggak ya? Jalannya hidup dengan mikirin kabul enggak? Karena enggak percaya, ya Allah tolak urusan dulu. Kamu enggak percaya sama aku, kamu enggak trust sama aku. Ikhwani rahimakumullah. Lah itulah fungsinya divisi setan. Begitu kita doa, setan yang bisikin, emang doamu bisa nolong kamu? Emang doamu bisa nolong kamu? Nggak bisa, kamu harus berusaha. Nggak berusaha ya nggak bisa tertolong. Setan sebelah kiri bisikin, usahamu udah mentok, nggak ada jalan keluar, mau usaha apa lagi? Jadi ya doamu ya percuma, nggak akan menghasilkan apa-apa. Ngomong nggak ada usaha yang bisa kamu lakukan kok, kamu udah mentok. Akhirnya diem, merenung, mata mendelik. Gajah ngomong diem, stres. Tapi lain kalau orang yang udah percaya sama Allah, dia bilang sama setannya, udah cari pasien yang lain, jangan saya. Ini buat anak-anak TK, SD itu ya wajar. Profesor seperti saya jangan diganggu yang model begini. Ya usaha nggak usah diajarin. Bayi lahir aja usaha, kalau nggak usaha nggak lahir tahu. Bayi lahir aja usaha, nggak lahir. Aku masih kecil aja udah tengkurap, modalku cuma ibuku datang. Tengkurap ini nggak telentang tengkurap, ini kalau nggak ditolong aku mati. Nah, modalku cuma langsung ibuku datang ditolong. Masa sekarang aku nggak manggil Allah nggak ditolong? Emang kamu siapa? Kurang ajar. Minggir kamu, setan kurang ajar. Kalau setannya manusia jangan dibegituin. Setan minggir kamu, jangan. Wah, nanti jadi masalah itu, nanti jadi masalah. Itu cukup di hati, di pikiran. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan enak tinggal ngomong. Udu'uni astajib lakum. Terakhir, udah 30 menit tuh. Perpanjangan waktu 10 menit. Ini adzannya kan sudah 3 menit lagi ya? Iya, setelah azan saya mau nyambung di tempat yang lain.
Saya ini malam ini jadwal ada neneknya murid saya itu tahlil yang hari ke-40. Jadi bukan jadwal saya ceramah di sini. Kebetulan Habib Gas lagi berhalangan. Kemudian saya diminta tolong karena saya lagi ada di Jakarta. Habib bisa nggak? Oke, siap, seneng saya. Kalau waktu buat ngajar apalagi di sini saya senengnya luar biasa. Nah, jadi setelah dari sini saya cus ke tempat yang lain. Boleh toh? Nggak boleh juga tetap jalan. Tetap jalan. Terus apa fungsinya ngomong? Ya nggak tahu, asal ngomong aja ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini akhirnya untuk menggabungkan dari awal tadi. Yang terakhir begini, simple. Pernah tahu yang film-film tukang sihir itu? Judulnya macam-macam ya. Saya masih cari itu selain Harry Potter, ya. Hanya Harry Potter saja itu yang pakai kakek sihir. Betul ya? Itu mungkin yang buat juga merasa ada diskriminatif di kelompok tukang sihir. Ya, orang laki merasa, kaum lelaki merasa diremehkan gitu ya. Masa lelaki kalah sihirnya sama perempuan? Mungkin loh ya, muncul Harry Potter. Karena dari dulu tuh ya nggak ada judulnya kakek sihir, yang ada selalu nenek sihir. Betul nggak? Jadi ibu-ibu sebagai wanita harusnya protes itu. Kenapa sekarang ada kakek sihir? Sampai sihir aja laki-laki mau ngerebut, itu wilayah kami. Masya Allah. Nenek sihir. Di Al-Quran juga nafatha, wanita-wanita yang meniupkan buhul-buhul, ada ikatan-ikatan sihir, ditiup-tiup sama perempuan yang ahli sihir, nenek-nenek sihir. Nah kalau kita ambil dah sekarang ini, entah itu kakek, entah nenek, pokoknya penyihir. Penyihir itu kekuatannya di mana? Ya kan saya pakai penyihir karena Anda kan penggemar Harry Potter. Pernah lihat kan ya film Harry Potter? Di mana kekuatannya? Ucapan. Tongkat, kemudian diputer-puter, ya, baca betul? Nah, pertanyaan saya, sekedar ucapan, kemudian bisa jadi? Enggak. Ternyata ucapan harus dengan konsentrasi, percaya kalau ucapan itu akan membuahkan hasil. Betul? Kodok, bus jadi kodok. Kaget. Jadi percaya pada ucapan. Ucapannya ada, percayanya ada. Ucapannya, mantranya ada, yakinnya ada. Maka jadi. Betul begitu? Ya itu penyihir. Masa muslim pakai ilmunya tukang sihir? Kan enggak. Nabi Muhammad SAW mengingatkan ilmunya anbiya wal mursalin, aulia wal salin, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kapanpun. Kekuatannya itu kalau penyihir ada mantra, kita merapal doa. Kekuatannya adalah di kalimat-kalimat doa. Kalimat-kalimat doa. Makanya muncul sabda Nabi Muhammad SAW, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Sementara sekarang mukmin udah diajarkan meninggalkan doa. Kalau mukmin udah meninggalkan doa, maka kekuatannya mukmin akan runtuh. Maka seharusnya yang kita munculkan sekarang, percaya pada kekuatan doa. Karena Rasul bersabda, ud'ullah, kama qala sallallahu, berdoalah kepada Allah wa antum, sementara kalian mustaiqinun, percaya 100%, totalitas percaya, pasti terwujud bil ijabah, pasti diwujudkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya doanya qabul, itu syarat orang yang berdoa. Nah kalau udah doa pesimis, kabul enggak ya? Seperti penyihir yang belajar nyihir, mantranya hafal tapi enggak jadi-jadi ya. Kenapa? Kurang percaya saja. Kamu kasih percaya sedikit, jadi percaya. Nah, kalau kita mau hasil semua yang kita minta sama Allah Ta'ala, Allah cuma minta kita satu, trust me, percayai aku. Maka minta dengan yakin, dengan percaya, Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun keinginanmu.
Kalau jawabannya lah, tapi saya kan nggak mampu, tapi saya kan nggak bisa, tapi saya kan, ya memang orang doa itu judulnya karena aku bodoh, karena aku lemah, karena aku nggak punya, karena aku, dan engkau maha kaya, engkau maha pandai, engkau maha bisa, engkau maha, makanya aku minta sama engkau ya Allah, kan begitu. Jadi kalau dikembalikan, kan kamu begitu ya, karena saya begini, makanya saya minta sama Allah. Kan kamu banyak dosa, makanya saya minta sama Allah, karena Allah nggak memandang dosanya orang yang meminta. Orang tuh minta nggak disyaratkan, ud'uni, mintalah kepadaku, panggil aku, kalau kamu baik baru aku kabulkan. Nggak ono. Ud'uni astajib lakum, bala syarat, nggak ada syaratnya, nggak ada syaratnya. Kita saja yang introspeksi, kenapa ya kok doanya belum wujud segera, kok nggak segera terwujud ya, kok lama? Oh ya mungkin ada pemeriksaan kendaraanmu, suratnya nggak lengkap ya, terhambat di jalanan. Kalau suratnya lengkap ya langsung. Mungkin itu upaya kita untuk selalu memperbaiki kualitas kita dalam minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau aslinya Allah nggak pernah lihat modelmu seperti apa. Kalau minta dengan yakin dikasih. Iblis minta dengan yakin dikasih. Ya, kan iblis minta, ya Allah, tolong tunda penyiksaanku sampai hari kebangkitan, gitu kan ya? Tunda penyiksaanku selama-lamanya, jangan disiksa aku. Sama Allah dikasih batas waktu maklum, dengan waktu yang tertentu sampai hari kebangkitan saja. Tapi intinya iblis minta dikasih sama Allah. Padahal iblis baru saja unjuk kesombongan, baru maksiat yang terbesar, sombong pada Allah Ta'ala, minta dikasih. Dosa kita ini paling apa toh paling? Ya insya Allah kan dosanya nggak sombong sama Allah kan, nggak toh ya. Paling-paling lihat perempuan yang cantik jadi suka lihat yang laki-laki. Ya, paling kan dosanya model-model begitu. Yang ibu-ibu lihat aktor Korea kok ganteng seneng gitu kan ya. Itu dosa bu, ya. Paling kan dosanya model-model begitu. Nggak sampai yang begitu-begitu gitu ya. Nggak sampai begitu. Ya insya Allah kalau kita angkat tangan betul yakin sama Allah, minta sama Allah ya beres. Masalahnya yakin atau tidak. Jadi masalah hidupmu dan hidupku dan hidup kita semua simple sebetulnya. Perbaiki yakinmu, beres urusanmu. Perbaiki yakinmu, beres urusanmu. Dan anehnya ya, sama perusahaan yang menjanjikan gaji di akhir bulan kamu percaya, sama Allah yang sudah menjanjikan engkau berdoa pasti aku wujudkan, kenapa nggak percaya? Sama itu loh, kalau pesan online tuh ya, pesan online entah itu food apa gitu ya, kalau sudah pesan kemudian diklik, kemudian sudah siap dihantarkan, ya sudah siap dihantarkan, driver sedang mengantarkan pesananmu, ya engkau kan ya nyantai nunggu di rumah toh, nggak ngecek terus setiap 1 menit dicek kan tidak ya, nanti kalau udah datang kan ya datang. Kalau pesan kepada aplikasi online pesan barang pengirimannya next day, ya kita ya juga yakin kalau udah dikirim ya besok sampai, nggak tiap detik ngecek sampai atau tidak. Kenapa kita pesen sama Allah Ta'ala kok nggak percaya pasti sampai? Seharusnya kita percaya, lanjutkan kehidupan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. 40 menit kurang 20 sekian detik saya udah berbicara. Mudah-mudahan yang singkat ini meskipun mengecewakan, membahagiakan. Wajahnya nggak enak semua ini ya. Ya, nah bagi yang ingin belajar lebih jauh sama saya buka kelas khusus di channel YouTube Habib Novel Alidrus. Itu ada program berbayar, ya ada program berbayar berlangganan channel YouTube dengan harga Rp99.900 setiap bulan. Ya, setiap bulan belum termasuk PPN. Nanti saya akan mengajar ajaran-ajaran khusus di situ. Di antaranya yang segera, insya Allah saya akan mengajar di situ ya untuk pelanggan khusus. Channel saya kan untuk semuanya gratis, tapi ada ruangan khusus yang berbayar, namanya ruangan santri virtual. Nah di situ saya akan mengajar, insya Allah dalam waktu segera di pekan depan ini, entah Senin entah Selasa saya akan munculkan videonya, kitab Al-Hikam, ya satu demi satu, di antaranya itu. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, ya satu demi satu, dan banyak kitab yang lain.
Nanti yang penasaran, silahkan dicek saja channel YouTube-nya ya. Silahkan dicek. Kemudian kalau di MRBJ ngajinya saya kapan, saya aja nggak tahu, apalagi Anda. Gitu ya. Pokoknya tiba-tiba ada share ya hadir. Ada share hadir, kalau ada waktu luang hadir. Saya kalau lagi ngajar dimanapun, insya Allah saya live streamingkan. Jadi bisa lihat dari channel YouTube saya. Kita bisa terus belajar dimanapun kita berada. Pesan saya sebelum mengakhiri kajian di malam hari ini, jangan kita sibuk mengomentari orang lain, sibuklah mengomentari diri sendiri. Jangan pernah mengomentari hal-hal yang nggak perlu dikomentari, tapi nggak mengomentari sholat anak kita yang belum beres, sholat pasangan hidup kita yang belum beres, sholat pembantu rumah tangga ART kita yang belum beres. Sibuklah memikirkan rumahmu agar selamat bangsamu. Jangan sibuk memikirkan rumah orang lain dan rumahmu tak pernah kamu perbaiki. Roboh bangunan yang ada di negeri ini. Paham maksud saya? Jadi fokus perbaiki diri sendiri dan kembalilah cari ilmu. Insya Allah akan jadi barokah dan manfaat. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arham